politik? Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Politik juga didefinisikan sebagai segala urusan dan tindakan mengenai pembentukan negara atau terhadap negara lain. Perkenalkan, nama saya David Rio dari Teknik Industri 23G. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu politik. Apa itu politik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik diartikan sebagai bidang kegiatan yang berkaitan dengan negara atau pemerintahan. Atau yang kedua ada ilmu pengetahuan tentang negara atau pemerintahan. Dan yang ketiga adalah pandangan hidup yang mengatur kehidupan bernegara. Sedangkan menurut akademisi, politik dapat dipahami sebagai proses pembuatan keputusan kolektif yang melibatkan distribusi dan penggunaan kekuasaan untuk mengatur masyarakat. Dalam konteks hukum, politik seringkali mencakup pembentukan undang-undang, interpretasi hukum, pengaturan struktur pemerintahan, serta interaksi antara lembaga-lembaga negara. Akademisi hukum mengkaji bagaimana proses politik mempengaruhi pembentukan hukum, implementasi kebijakan publik, serta bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dengan demikian, politik dalam KBBI merujuk pada berbagai aktivitas yang terkait dengan negara atau pemerintahan, serta ilmu yang dapat mempelajari aspek-aspek tersebut. Sementara itu, pandangan dari akademisi seperti Harold Laswell menyoroti aspek pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Siapa sih itu Gen Z? Gen Z pada umumnya yang merupakan generasi Z disebut juga dengan generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan tepatnya melakukan segala sesuatu dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Perkenalkan, nama saya Budi Haryadi dari Teknik Industri 23G. Generasi Z atau Gen Z adalah kelompok demografi yang terdiri dari individu yang lahir sekitar pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2010-an. Mereka seringkali dianggap sebagai generasi yang tumbuh bersama dengan teknologi digital dan media sosial yang semakin berkembang. Gen Z dikenal karena pandai beradaptasi dengan perubahan teknologi, memiliki kesadaran sosial yang tinggi, serta cenderung mencari keseimbangan antara kehidupan pribadi dan digital. Apa sih pengaruh Gen Z terhadap politik? Gen Z memiliki pengaruh yang signifikan terhadap politik. Yang pertama adalah aktivisme sosial dan politik. Gen Z cenderung aktif dalam isu-isu sosial seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, ras, dan hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Ananda Fikradi Mukti dari kelas TI 23G. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melihat politik generasi Z yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa generasi Z adalah mereka yang lahir di tahun 1997 sampai tahun 2012. Karena pertumbuhan mereka berkembang dengan pertumbuhan teknologi digital, generasi ini juga disebut I-Generation atau generasi internet. Mereka umumnya memiliki karakter multitasking dengan kegiatan yang kebanyakan berhubungan dengan dunia maya. Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda dan Halim terhadap karakter pada generasi Z ditemukan bahwa mereka lebih cenderung melakukan partisipasi politik instrumental dibanding strategis. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan generasi Z untuk beraktivitas yang sifatnya melihat atau membaca saja, sementara mereka tidak banyak terlibat dalam aktivitas politik yang menyimpan informasi dan melibatkan orang lain. Selain itu, hal ini juga menunjukkan adanya potensi masuknya paham radikal terhadap sasaran generasi Z melalui literatur ataupun kegiatan yang mereka lakukan di dunia maya. Kelompok mahasiswa menjadi sasaran agen radikalisme dengan indoktrinasi ideologis. Paparan terus-menerus dan intensif pada mahasiswa memunculkan radikalisme. Penelitian lain juga menunjukkan adanya kecenderungan perkembangan intoleransi dan radikalisme bersamaan dengan menguatnya politik identitas di Indonesia. Padahal berbagai ancaman ini adalah hal buruk untuk menodai demokrasi yang ada di Indonesia. Di sisi lain, media sosial adalah hal yang mendarah daging bagi generasi Z, sekaligus menjadi perantara potensial bagi masyarakat dalam partisipasi politik. Media sosial memudahkan siapapun melakukan interaksi serta mendengarkan
suaranya kepada pemerintah termasuk bagi generasi Z. Namun perlu dipahami pada bahwa pengguna media sosial ini sangat beragam. Ada keragaman ideologis sehingga input demokrasi yang diberikan juga bisa beragam. Sayangnya ada potensi bagi media sosial untuk dijadikan alat politik yang tidak bertanggung jawab. Hal ini membuktikan bahwa media sosial menjadi salah satu alat penyebaran informasi palsu yang efektif. Bahkan berita palsu lebih cepat menyebar dibanding kebenaran yang ada di dunia maya. Menurut saya, politik itu adalah suatu proses dengan adanya kegiatan untuk membuat keputusan dan mengatur kekuasaan untuk mengelola sumber daya dalam bermasyarakat. Oke, apakah kamu berminat untuk berpartisipasi dalam politik? Ya mungkin suatu saat berminat untuk jadi kepala desa kali ya. Oke, alasannya kenapa? Ya untuk membangun desa yang lebih baik kan gitu, berswadaya bersama masyarakat. Itu sih intinya sih. Oke, Oke, jadi pendapat saya mengenai yang namanya politik itu merupakan sebuah aspek kehidupan sosial ya, yang dimana tuh politik itu tuh bisa mempengaruhi banyak ya, kayak ya semisal dari beberapa penjelasan gitu yang disampaikan dengan dari misal dari DPR ya kan, atau apalah menteri-menteri gitulah yang terkaitan dengan politik, bahwa kayak politik itu bisa dijalankan ya dengan transparansi dan integritas gitu. Dan kemudian dengan adanya keadilan. Kalau nggak ada keadilan ya itu contoh kayak Prabowo Gibran. Kemudian di sisi lain, untuk kepentingan bersama itu biasanya dia mendidik buat diri sendiri tentang isu-isu politik yang ada ya kan. Kemudian kita juga berpartisipasi secara aktif dengan adanya proses demokrasi. Inilah adalah tumbuhan yang sangat penting bagi politik tersebut. oke. Selanjutnya, apakah kamu berminat dengan politik? Kalau ditanya berminat dengan politik, sebenarnya tidak, dikarenakan kalau kita jatuh ke dalam yang namanya sebuah politik itu menimbulkan beberapa faktor. Ya salah satunya sih ya apa ya, keterkaitan dengan hal-hal yang isu yang dari pribadi itu biasanya lebih disampaikan ke yang lebih tinggi, dalam artian beberapa apa ya bahasanya, background kita tuh pasti juga terkaitan gitu. Misal kita bekerja di mana gitu, pasti kalau dalam kita berpolitik itu pasti bakal kayak di expose lah, entah itu di expose dalam berita atau dari beberapa wartawan seperti Anda misalkan, seperti itu. Jadi saya kurang minat ya karena itu tadi beberapa faktor ya.